Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rekan-rekan sekalian yang semoga Allah rahmati dan berkahi, para jombloan dan jomblowati, mas-mas jomblo kokoh dan mbak-mbak sinjil sejati. Biasanya yang senyum itu memang lagi punya masalah hari ini. Di kesempatan siang hari ini di Jumat penuh berkah, insya Allah nanti saya akan banyak berdiskusi dengan Deriansa. Saya sekarang jadi co-hostnya Deriansa. Enggak, jangan dong Ustaz. Oke. Balik Ustaz. Nanti saya kalau dengan Deriansa diskusi santai memang. Kita sudah dikasih solusi 2 kali. Nanti saya butuh waktu setengah jam. Setelah itu setengah jam berikutnya kita buka tanya jawab. Pertanyaan bebas tapi seputar masalah jodoh. Punya masalah apa? Kok sampai sekarang belum juga nikah-nikah? Apakah memang seperti tanah yang dijual di pinggir jalan gak laku-laku karena harganya kemahalan? Atau standarnya mungkin apakah terlalu tinggi? Atau terlalu banyak milih-milih sampai nggak dapat-dapat? Nah, itu nanti bisa Anda curhatkan. Terus kalau ada juga problem dengan orang tua nanti bisa sampaikan ke kami. Juga barangkali di sini ada orang tua yang turut hadir. Putra-putrinya belum dapat jodoh pula. Nanti bisa sekonsultasikan juga kepada kami nanti setengah jam yang ke depan. Bang Deriansa nikah tahun berapa? Nikah tahun 2016, 21 Juli 2016. Hafal ya. Hafal loh saya. Sekarang anak berapa? Anak insya Allah 4, karena yang udah lahir 3, yang lagi dalam kandungan 1. Oh, dalam kandungan 1. Iya, jadi berarti sekarang sudah istri saya 4, anaknya. Istrinya 4. Anaknya. Oke. Gitu. Kenapa sih kok langsung pada teriak-teriak begitu Enggak, sih? ini ciri-ciri orang yang pingin nikah lagi tapi nggak diizinkan istri, kayak begini komentarnya. Itu ciri-cirinya. Saya sudah hafal karakter orang jadi. Ada yang memang gak kesampaian, dia ungkapkan itu kalau ada diskusi seperti ini. Jadi dia serempet-serempetin itu loh. Kan saya bilang belum selesai ngomong, Ustaz, istri saya 4 tahu. anaknya. Tapi itu lagaknya orang yang memang mau pengen nambah lagi tapi nggak diizinkan ya, seperti ini orangnya dia. Terus dulu memilih istri itu karena apa? Karena Jujur aja. Cantik Ustaz. Oh, cantik. Nah, Cantik. ini cowok-cowok rata-rata milih karena cantik atau karena apa? Jujur, udah nggak usah sosokan deh. Karena cantik ya, cari yang cantik ya, glowing gitu ya minimal ya. Glowing Ustaz. Ya, yang penting nggak malu-maluin lah kalau diajak ke musim live fest gitu, nggak malu-maluin. Iya. Gue punya istrinya cantik, walaupun mungkin dia tutup dengan cadar gitu, tapi ya masih bisalah dibawa kebanggaan dirinya gitu ya. Betul. Alasan 1 manusiawi, alasan 2 cantik juga Ustaz. Waktu itu kan mungkin nggak tahu ilmunya tuh gimana Ustaz. Dulu, saya taruh tuh ilmu kan nomor 4 aja Ustaz. Oh, terus cantik, punya sawah di ketemu di mana deh? Ketemu di mana? Ketemu di sosial media, tapi sebelumnya udah ya, di sosmed Ustaz. Sosmed ya. Tapi kan dulu ini cerita buat ambil pelajaran aja Ustaz. Iya, ya? ambil pelajaran. Karena kan nggak harus ya, mungkin sekarang berarti harus nikahnya sama-sama punya ilmu agama gitu ya. Buat ambil ibrohnya ya dulu ketemunya dari pesawat, akhirnya ke sosmed. Oh, pesawat? Mantan pramugari Ustaz Garuda. Iya Allah, Gitu, wes jelas cakepnya ya ini ya. Sudah cakep, tinggi, putih, langsing. Iya kan? Itu yang ditulis sama ikhwan-ikhwan di sini Ustaz, di yang lembaran formulir. Iya, lembaran formulirnya itu para ikhwan itu sepakat pada 3 hal. Apa tadi? Tinggi, putih, Iya. langsing. Maka kalau para akhwat itu ada kriteria ini biasanya jadi incaran tuh. Biasanya yang pikiran agamanya belakangan. Itu dulu. Oh. Jadi dia nggak tanya hafal surat apa aja, enggak. Iya, pasti dia tanya, dia lihat aja, oh itu sudah tinggi nih, oh sudah putih nih, langsing nih, pas. Pas tuh. Sudah. Dan salah nggak usah taruh agama ke nomor 2, 3, 4 gitu Ustaz? Justru kalau kita itu gini ya, kita tahu si perempuan itu bagus agamanya. Iya. Terus habis itu berikutnya dia misalnya wanita yang cadaran nih ya. Iya. Dia buka wajahnya. Biasanya lagaknya para ikhwan nih ya.
dia mengundurkan diri tiba-tiba alias ghosting. Astagfirullah. Dia kayak ada yang memang kejam sekali itu nggak beritahu alasan apa-apa. Sudah tahu langsung 5 bulan sampai 5 bulan nggak kasih kabar. Lanjut nggak hilang. Ada yang langsung ungkapkan gitu. Oh maaf, saya kurang pas. Kalau ini enak gini. Ada yang bilang alasan saya mau kerja, saya mau cari karir, padahal dia tadi kan dari awal pengen nikah. Tapi dia buat alasan macam-macam supaya akhirnya nggak jadi dengan perempuan tadi. Justru kalau dia tidak lihat cantiknya dulu, dia mikir agamanya dulu, nolaknya lebih sakit. Coba tanya tadi ya, si perempuan nih sholatnya bagus, hadiri pengajian, masya Allah. Surat yang dihafal insya Allah bukan 3 kul deh. Apa 3 kul? Hah? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ya bukan Ali Imran ya, yang jelas lah ya. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ya dia lebih daripada itu. Masya Allah agamanya kenal rajin gitu. Nah ketika tahu seperti ini terus akhirnya kita maju ingin lamar si wanita atau ingin tahu lebih banyak lah lebih dahulu sebelum lamar ya. Terus ketahuan deh wajahnya, ya Allah seperti ini. Nah itu tadi mundur tiba-tiba. Solusinya gimana Ustaz? Masa kan dia punya pilihan, punya hak juga laki-laki untuk menimbang bahwa kayaknya gak cocok nih mungkin. Iya makanya tadi 4 kriteria ini manusiawi yang Nabi SAW katakan manusiawi ya ini. Para ikhwan ingat ini manusiawi. Cantik tadi karena memilih nasab, garis keturunan, karena strata sosial, ya. Karena harta ya tadi strata sosial terus karena harta. 3 ini sifatnya duniawi. Tapi Nabi SAW katakan fasfar bidzatiddin taribat yadak. Milihlah yang paling bagus agamanya maka engkau itu akan beruntung. 3 tadi kalau dipilih Nabi nggak salahkan. Ada yang karena cantiknya, ada yang karena hartanya, ada yang karena strata sosialnya. Pilih ini nggak masalah. Tapi Nabi SAW ajarkan apa? Anjurkan pilih yang paling bagus agamanya. Taribat yadak, engkau pasti akan beruntung. Jelas itu? Jelas Ustaz. Nah, jadi yang Bang Dery tadi pilih itu nggak masalah, nggak dosa juga. Boleh kan Ustaz? Jadi Boleh aja. jangan langsung dicap laki-laki zaman sekarang. Laki-laki. Maunya yang cantik doang. Maunya cantik doang, maunya yang putih, mau tinggi lasih, manusiawi. Iya, sifat dasar laki-laki. Dan gak harus laporan kan kalau habis nazar, habis itu tiba-tiba kita ngilang, ghosting. Habis itu gak harus laporan kayak maaf ya aku gak suka, masa gitu Ustaz? Ya mungkin kalimatnya dia ubah, makanya dengan kalimat yang halus ya. Mohon maaf, ya dia bikin alasan yang lain lah. Itu tadi saya bilang ada ikhwan yang jujur langsung, ada yang dia cari alasan lain, ada yang dia ghosting gak kasih alasan. Mendingan kalau saya mungkin beri saran, mendingan beritahu saja. Tapi itu masuk fikih nggak? Kalau kita menghilang tanpa harus ngabarin, Kebentur ke secara hukum gimana? Secara ini yang nggak enak di perempuannya menggantung. Jadi saya biasanya sarankan kepada ahwat, kalau para ahwat itu dapat kejadian seperti ini, saya tanya, dia nggak kasih kabar berapa hari? Setelah dia lihat kamu, nazar kamu gitu. Ustaz, sudah 5 bulan gak kasih kabar. Maaf mbak, itu ghosting. Oh gitu. Iya. Berarti gimana? Sudah cari yang lain saja. Nggak usah nanti dia lagi. Atau kalau nggak punya nomor kontak dia, tanya langsung. Ini jadi apa enggak? Oh nggak jadi. Ya sudah, cari yang lain. Emang boleh WhatsApp gitu langsung ke pribadinya Ustaz? Kadang ada yang kayak gitu juga. Kadang ada yang pakai perantara. Ahsan yang mana? Baiknya? Kadang juga ada yang dengan keluarganya. Yang paling bagus sih ada perantara saja, nggak langsung. Takutnya lanjut kan kalau langsung berkabar. Nah itu ini diantara alasan tadi ya. Ada yang milih karena cantiknya, ada yang karena hartanya, ada yang karena strata sosialnya. Kalau saya sendiri Bang Dery, saya itu kayaknya 3-3-nya, 4-4-nya ada ya. Masya Allah. Saya milih gadis desa. Gadis desa yang nggak terlalu inilah neko-neko gitu ya. Terus yang kedua nih, ini yang harus ada nih. Dia mau sama saya. Oh iya, iya dong. Masa kalau dia nggak mau dipepes kan?
nggak ada yang mau. Tapi kalau dilihat ya kedudukan sosial ada. Oke. Ya terus harta anak tunggal. Oh, anak tunggal. Hak warisnya besar lah. Ya, Oh, gitu. cakep juga tuh idenya. Cakep juga ada idenya. Punya apa, Sat? Aset apa? Sawah? Buah, Properti? pohon jati sekian hektar. Oh, cakep. Saya juga mau tuh. Pohon jati, ladang banyak gitu Masya ya. Allah. Bawa mertua baik gitu kan. Nah, sudah. Baru yang keempat agamanya Sudah Ustaz. senyum-senyum ini mau cari ini. Tapi bukan malah jadinya berpikir bahwa laki maunya duitnya doang. Enggak. Tadi sifat dasar. Jadi orang itu milik karena sifat duniawi dulu. Itu enggak salah. Dan fitrah itu ya nggak masalah. Fitrah, masa kita mau salahin fitrah orang gitu? Oke. Betul nggak? Iya. Ya, kan fitrah. Tadi milih yang glowing kan fitrah orang. Bang Dery kan nggak disalahkan tadi. Saya kan nggak salahkan milih pramugari kan? Betul. Enggak. Sudah terlanjur milih. Nggak mungkin di replace lagi. Mau replace lagi gitu? Enggak Jangan juga. di-replace, Jangan. Di add aja. Di add aja gitu kan. AD tambah. Itu. Nah, sekarang untuk persiapannya, Bang Dery lamaran ke nikah berapa lama? 3 bulan Ustaz. Lama sekali. Langsung. Iya kan Persiapan apa aja? Duitnya kan Ustaz waktu itu kan. Sekarang kita bahas duitnya ya, kita tanya ya. Dulu habis berapa? Ini buat edukasi ya. Edukasi, iya. Iya biar saya tahu orang Jaksel dengan Gunung Kidul berapa bedanya gitu loh. Berapa? Di atas 100? Ya lebih Ustaz. Wah lebih. Kalau di Gunung Kidul itu insya Allah nggak sampai 30. Hah? Nggak sampai 30. Di gedungnya aneh hampir 400. Nggak pakai gedung. 400 deh aneh deh. Di rumah mertua saja, ngundang warga, ngundang tamu Ya kan undangan. dulu Ustaz, dulu kan belum tahu banget, taunya tuh harusnya Enggak, ini saya kasih tahu yang Iya. Gunung Kidul ya. Iya. Terus maharnya apa dulu? Ya emas sama tunai, uang. Wah, tunai ya? Iya. Mahal banget ya. Saya cuma seperangkat alat sholat ya saya. Pramugari mintanya mahal-mahal Ustaz. Lawannya pilot bro. Nah, ini satu pelajaran di sini ya untuk para ahwat ya. Baiknya itu mudahkan untuk urusan mahar. Saya beritahu ya, sebagian ikhwan itu nggak bisa nikah karena tuntutan pertama mahar, yang kedua seserahan atau istilahnya di sebagian daerah itu namanya panaik. Panaik itu apa? Panaik jadi kita nanti si laki-laki ini harus serahkan duit tertentu kepada calon mertua. Itu Tergantung dari strata sosial. Misalnya si A ini nikahi yang lulusan S1, itu beda kalau lulus S2. Beda lagi kalau dia sudah hajah. Oh ya? Iya. Lebih tinggi. Jadi untuk para ahwat dan juga orang tua ahwat, saya sarankan sekali jangan terlalu persulit masalah ini deh. Di sebagian tempat tuh sulit nikah gara-gara ini. Ya, gara-gara ini mikir biayanya itu berapa yang dihabisin. Mungkin anaknya nggak mau kali Ustaz, orang Enggak, tuanya. anaknya mau. Oh bukan, maksudnya anaknya nggak mau kayak begitu. Anaknya nggak mau kayak Iya, gitu, nggak tapi mau kan yang udah dari lah orang ya. tua. Orang tuanya. Orang tua. Berarti harus gawain orang tuanya. Agak sulit ya, tradisi loh. Ini kita lawan tradisi. Bertentangan dengan tradisi yang di zaman sekarang kan kita mungkin nggak mikir kayak gitu ya, tapi orang tua dulu itu mikir kayak gitu. Iya. Panaik itu sebenarnya biaya nikah, tapi yang nanggung laki-laki. Tapi kok masalahnya itu anaknya makin tinggi gelarnya atau dia sudah hajah gitu, makin sulit dia. Tergantung Karena adatnya kali Ustaz. Iya. Tergantung daerah-daerahnya. Panaiknya makin tinggi. Itu ada beberapa daerah kayak gitu. Saya nggak sebut daerahnya sini, paling sebagian ada yang tahu tentang itu ya. Nah ini saya sarankan para akhwat coba lobby orang tua supaya biaya nikah ini nggak terlalu berat, ya. Kalau yang paling bagus itu nanggung bareng-bareng deh. Artinya si laki-laki nanggung berapa, si perempuan nanggung berapa. Kalau saya dulu nikah, saya pihak laki-laki nyumbang sekian. Iya. Oke, si perempuan nanggung total karena dia terima sumbangan. Nah kebetulan waktu itu alhamdulillah mertua saya itu untung. Jadi modal dia keluarin sekian, sumbangannya banyak karena tamunya banyak. Oke, tamunya banyak. Alhamdulillah setelah nikah itu saya dikasih mertua motor. Masya Allah. Nah, jadi mertua dapat untung, dia bisa beli motor, motornya kasih ke saya, terus bisa renovasi rumah. Itu sampai kayak gitu Bang Dery. Untung, berarti Bang Dery nggak untung dong di sini. Enggak, waktu itu kan
Saya hostnya aja 5 Ustaz. Bok TV, Trop, Vincent Rompis, semua tuh. Itu kan gede Ustaz. Berarti keluarkan semua kan, amplopnya masuk ya cukup ya? Nggak cukup, itu. Kalau di sebagian daerah malah cukup untuk nutupi modal. Nah nanti tolong pertimbangan untuk masalah biaya ya. Persiapan ini memang agak rumit bagi sebagian orang, tapi saya sarankan pokoknya banyak-banyak doa pada Allah supaya dimudahkan untuk ini. Yang jelas gini ya, ini yang jomblo-jomblo ini, ente itu nggak tahu biaya nikah berapa, makanya nanya. Kalau sewa IO ini, wedding organizer ini berapa sih? Gitu. Ente persiapan untuk itu, tapi jangan khawatir. Orang tua, kerabat itu biasa bantu, nggak mungkin sendiri. Ini jomblo ini sudah nggak tahu, terus banyak mikir, akhirnya nggak jadi maju-maju. Nanya. Intinya biaya nikah 1 ya. Oke, terus tadi persiapan 3 bulan. Ya 3 bulan Ustaz. Ya kita nentuin dari sini, kenal langsung 3, kayaknya saya kan ngitung bulanan dulu. Bulanan dulu ya, nanti kan, dengan ini nanti bagaimana gitu. Nah, terus setelah nikah langsung punya rumah apa ngontrak dulu atau bagaimana? Bareng sama orang tua dulu. Nah, bareng sama orang tua dulu. Kalau sekarang saya Bang Dery sampai sekarang saya tinggal di rumah mertua indah. Enak kan? Ya, PI ya, Pondok Mertua Indah ya. Pondok Mertua Indah, PMI. Itu nggak masalah, sekarang ada yang bilang katanya kalau gabung sama mertua malah jadi gini, saya cerita dulu kenapa saya tinggal sama mertua. Takutnya ribut. Tradisi gitu. di Jawa itu anak tunggal kalau saya nikahi atau anak ragil, anak terakhir saya nikahi, maka anak ini nggak boleh dibawa pergi. Resiko saya nikah dia, ya nikahi dia, saya harus tinggal di situ karena dia cuma satu anak saja perempuan. Oke. Sehingga dia bilang saya, Mas, kamu mau dengan saya, tapi harus tinggal di sini. Oke. Siapa takut? Malah enak. Enggak juga. Lah kalau saya kan memang di rumah ibu saya, jadinya. Dari sisi ini Bang Dery, saya itu bukan di kota. Bang Dery kira saya di kota ini saya tinggal nih ya. Saya di pelosok desa. Dulu zaman saya itu sinyal cuma Indosat, itu pun nyala enggak, internet enggak ada. Listrik dulu sering mati. Jarak dari Jogja 1,5 jam. Tuh. Air enggak ada Bang Dery. Air itu cuma mengandalkan air hujan di tempat saya. Iya benar. Susahnya kalau mandi junub tuh. Masa di luar ya? Itu. Kalau mandi junub terus musim kering dingin lagi. Tapi gini Ustaz, itu kan kemauan orang tua. Cuma yang jadi persoalan kan ketika orang tuanya pengen, ketika misalnya orang tua punya anak perempuan, ya, mertuanya Ustadz deh. Ya. Ada juga mindsetnya, mindsetnya ya udah kalau udah nikah ya mana rumahnya? Ya Anda harus punya rumah sendiri dong. Bawa anaknya ikut ke rumah suami ya. Ada gitu kan. Ada seperti itu, tapi kalau di tradisi Jawa beda. Ya kan gak semua dapat orang Jawa Ustadz. Ya, nikah dengan orang Jawa itu enak banget loh. Maharnya murah. Enggak sampai 100 juta ini enggak sampai. Tenang aja. Murah banget. Iya. Berarti harus nyari orang Jawa. Harus nyari orang Jawa lagi kayaknya. Istri saya Solo. Solo. Tapi kan tinggal di Jaksel kayaknya. Beda. Kalau di Solo beda lagi. Beda biaya pasti. Jadi tadi dengan tadi rumah tadi yang saya sebutkan ya. Jadi tergantung tiap orang. Jadi kalau sudah nikah itu nggak mesti punya rumah dulu. Kontrak bisa, tinggal dengan orang tua dulu bisa, ya. Atau mungkin ada dia pegawai terus dapat rumah dinas, tinggal di rumah dinas dulu, ya. Yang jelas sesuaikan dengan kemampuan lah, gak usah paksakan diri untuk rumah tadi. Ya, cuma kalau ada fikih yang kita tahu bersama mengenai jangan sering-sering bertatap muka sama mertua, tinggal di mertua, yang itu kan ramai. Aduh. Nah, ini menarik nih kita bahas fikih. Saya nanya dulu nih, mertua itu mahram apa bukan? Mertua mahram bukan? Mahram. Mahramnya mahram selamanya apa mahram sementara? Hah? Berarti tidak ada mantan mertua. Tuh.
Yang anak maksud tuh ininya Ustadz, kan berantem kelas kalau kelihatan kita di rumah kerja di online sakanya nganggur. Nggak kerja nih menantu gue nih, nah gitu-gitu kan gesekan-gesekan. Kan cuma komunikasi dengan orang tua, kalau ada masalah bisa diatur deh. Alhamdulillah Bang Dery, saya itu nggak ada masalah dengan mertua saya. Alhamdulillah. Nggak ada masalah dengan mertua saya gitu. Kayaknya mantu idaman gitu kayaknya. Iya. Jadi berusaha untuk menyesuaikan diri kalau dengan mertua kayak gitu. Jadi intinya tadi rumah itu nggak harus. Oke. Maka tadi biasanya mikir itu saya nikah dulu atau mapan dulu. Ini jadi suatu yang bias ya, karena mapan itu suatu yang nggak jelas. Diingat baik-baik. Setuju atau tidak? Mapan itu suatu standar yang tidak jelas. Betul nggak? Hah? Betul nggak? Mapannya Bang Dery apa? Iya, spekulatif kan belum Iya, tentu. kalau Bang Dery deh. Dulu mau nikah, mapannya apa dulu? Sampai putuskan nikah, sudah punya apa? Kan punya rumah dulu. Nah, itu kan mapannya kan? Iya. Saya tinggal di PMI. Iya betul. Pekerjaan masih serabutan. Lah terus mau nafkahin apa sih? Ya penting saya kerja, cari apa kayak jual pulsa kayak. Iya, awal-awal dulu itu. Kalau dapat orang kota, Ustaz, masalahnya. Dia orang kota ya, makanya ya alhamdulillah ada orang desa yang mau dengan saya, gadis desa. Jadi mapan itu standar yang nggak jelas sekali lagi. Jadi jangan kalian pakai standar nikah atau mapan dulu. Saya lihat di YouTube-nya siapa ini? Ferry siapa? Ferry Anwar. Bukan. Yang dia masuk Close the Door juga nih. Ferry Irwandi. Ferry Irwandi itu. Okay. Dia memilih ya, kalau di Ferry Irwandi itu dia memilih mapan dulu. Jadi dia menurut dia harus kerja, sudah punya gaji sekian, sudah punya kendaraan, sudah punya rumah. Kesimpulan saya dari dia kayak gitu. Saya bilang enggak kayak gini juga, bro. Saya kurang setuju itu. Karena orang-orang dulu yang nikah enggak mikir sampai sejauh itu. Yang penting apa? Saya laki-laki, siap tanggung jawab kalau saya ambil anak perempuan. Iya kan? Dan orang-orang tua kita dulu kayak gitu loh. Iya. Coba lihat orang-orang tua kita dulu itu nikah, itu awalnya pas-pasan, bahkan gak punya rumah. Mau punya rumah gimana? Kalau bapak ibu saya dulu ya, itu belum punya rumah, kontrak. Terus beli tanah dulu. Terus bangun rumah pelan-pelan tiap bulan. Tembok dinaikkan. Habis itu kita tempati rumah itu. Belum diplester. Coba. Belum di keramik, tinggal dulu yang penting. Oh, sudah berapa bulan dapat gaji lagi, baru di keramik. Ya, kalau dulu tuh bukan di keramik, dikasih semen aja. Iya. Orang tua kita dulu itu yang penting siap tanggung jawab. Kalau punya anak, ya anak saya bisa hidup, anak saya bisa sekolah. Kalau memang yang ini kurang, mungkin dia cari kerja apa lagi gitu. Kayak gitu. Jadi kadang kita pemahaman kita ini ini ya, ada yang belum nikah itu karena mikirnya tadi, nikah dulu atau mapan dulu. Mapan itu standar yang nggak jelas para ikhwan. Ya, ingat, mapan itu standar yang nggak jelas. Jadi jangan terlalu pakai standar kayak gitu. Yang penting apa? Siap tanggung jawab memberikan nafkah. Dan Allah kan perintahkan, liyunfiq dzu sa'ati min sa'ati. Hendaklah berikan nafkah yang lapang, punya rezeki lebih. Dia beri sesuai dengan kelapangan. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Yang sempit, artinya yang susah rezekinya, dia beri sesuai dengan kemampuan. Artinya apa? Lihat dari masing-masing orang. Itu standar nafkah namanya. Nafkah itu kebutuhan kita penuhi yang penting. Terus melihat pada kemampuan kita, isi dompet kita. Iya kan? Malah kadang terpacu ya Ustadz ya. Kan kalau kita nunggu mapan dulu, gimana cara ngumpulin UMR untuk jadi harga rumah 400 juta misalnya. Terus kadang nggak ada urgensi. Yaudahlah, emang belum dapat, ya udahlah. Jadi nggak nikah tuh. Tapi kalau memang udah ada pasangannya, kalau dipikir-pikir masuk juga sih, udah ada pasangannya, ya terus mau nggak mau, ya kita gerak. Oke. Belajar gitu, misalnya mau buka bisnis belajar, mau ngantor. Kalau kita orang bisnis ya berkembangnya gampang tuh, belajar lagi ya kan. Dulu pernah gagal, bangun lagi pelan-pelan.
Ini insya Allah saya yakin ikhwan nih gak usah khawatir di masalah rezeki. Antum itu siap maju, ya sekarang ini pas-pasan, ya insya Allah dengan nikah itu Allah lapangkan pintu rezeki. Bukankah Nabi SAW itu pernah mengatakan ada di antara orang-orang yang Allah itu tolong, yaitu antaranya adalah orang yang menikah dengan niatan dia ingin menjaga keselamatan dirinya supaya tidak terjerumus dalam zina. Niatannya benar, karena niatannya benar Allah tolong. Jadi rata-rata orang yang nikah itu Allah mudahkan semua tuh. Mungkin dulu dia mikirnya, oh saya hanya bisa hidupi diri saya sendiri. Ternyata dia nikah, dia bisa hidupi istrinya. Istrinya minta skincare, bisa belikan dia itu. Sekarang punya anak 3, anak 4, semuanya bisa dia beli. Dulu kalau dia mikir sejak awal nikah, mikir anak 4, mungkin gak bisa. Padahal gak usah khawatir, sudah rezeki Allah yang atur itu. Ya ini tentang masalah mapan. Jadi jangan nunggu mapan dulu baru nikah. Sudah deh, bismillah aja. Yang penting ada yang mau sama ente, sudah. Ya. Enggak terlalu macam-macam juga dia. Wes. Langsung siap-siap saja untuk melamar si ahwat dan siap untuk menikah. Nah, ini yang terakhir lagi untuk persiapan nikah ya. Ini biasanya problem nih. Selama nikah ini ada masalah enggak atau akur terus? Ya enggak dong Ustaz. Masalah dong. Masalah. Lebih enak ketika sebelum nikah apa pas sudah nikah? Sebelum nikah. Kalau boleh jujur. Ya untuk sisi secara ininya ya, fitrahnya ya. Bukan berarti kita nikah terus punya anak tunggal ini. Ini berarti orang sudah punya masalah kayak begini. Nah, maka jomblo itu nggak ada masalah berat kayak begini. Ya. Jadi yang perlu nanti kalian pahami, ini saya kasih tahu pelajaran psikologi ya. Nih, para ikhwan akhwat. Ini A sama B itu kalau nikah itu bukan AB ini jadi A saja atau jadi B saja. AB ini jalan bareng-bareng kemudian nanti ngatur rumah tangga ini hidup bersama dengan karakter masing-masing, tinggal butuh penyesuaian. Menyesuaikan dirinya itu yang berpahala di situ. Makanya kan dari menikah itu dikatakan akmala nisbat din, menyempurnakan separuh agama. Problemnya banyak. Sehingga jomblo dengan yang sudah menikah pahalanya beda. Dia nggak ada hadapi masalah berat. Maka kalau saya lihat para jomblo, kamu itu belum ada masalah hidup. Nanti tunggu tuh. Kalau sudah nikah. Kenapa nikah itu menyempurnakan separuh agama? Masalahnya ada. Tapi kalian gak usah khawatir. Bukan berarti saya gak mau nikah deh nanti punya masalah gini. Ini enggak. Semuanya itu butuh ilmu. Nanti pelan-pelan kita belajar gitu loh. Pelajari masalah rumah tangga, pelajari tentang fikih nikah, pelajari kewajiban sebagai suami, pelajari kewajiban sebagai istri. Sebagai suami tugasnya cari nafkah, di samping bimbing istri, bimbing anak. Untuk istri tugasnya apa? Melayani suami, taat, melayani suami. Tuh. Tugas istri itu taat melayani suami. Manut kalau bahasa ringkasnya. Pokoknya apa saja dia turut ke atas suami tadi. Insya Allah kalau dua ini masing-masing si suami jalani kewajiban dengan baik, si istri jalani kewajiban dengan baik, insya Allah rumah tangga sukses. Tinggal problemnya itu bisa diatasi pelan-pelan, emosi dijaga, butuh kendalikan diri. Terus kalau suami juga, tolong juga perhatikan agama di samping nafkah. Saya ini dua-duanya di sini ya. Saya sarankan dua-duanya, tidak hanya memperhatikan nafkah saja, agama enggak, atau perhatikan agama saja, nafkah enggak, dua-duanya. Karena ini biang masalah nih dua-duanya kalau enggak ada nih. Agama kurang, nafkah terus, berarti dia kerja terus, lupa tuh pada Allah. Allah enggak tolong dia. Ada juga yang mikir agama saja, dia cuma mikir ngaji saja. Tanya, kerja enggak? Saya cuma tawakal pada Allah. Oh, siap-siap. Istri ribut di rumah tuh. Istri ributnya itu bukan karena kamu rajin sholat. Istri itu ributnya bukan kamu rajin ke masjid, bukan rajin duduk dalam majelis ilmu. Istri nggak permasalahkan itu. Istri permasalahkan kenapa kamu rajin kayak gini, kok nggak mau tanggung jawab hidupi istri. Padahal dulu kalau dia hidup nih anak perempuan ya, dulu hidup dengan orang tua yang berkemampuan.
Sebagai orang tua itu juga nggak rela anaknya digituin. Kalau memang ada laki-laki yang sudah ngambil putri orang, terus nggak mau tanggung jawab, nafkah nggak diberi. Nah, jadi tolong diperhatikan ini baik-baik, ya. Konflik ada, tapi semuanya nanti bisa diatasi. Butuh belajar. Maka sejak nikah berusaha untuk memperbaiki diri jadi lebih baik, ya. Jadi kalau ada masalah, saya mau nikah lagi aja deh biar nggak akan diselesaikan masalah juga. Masalah yang ada jangan cari problem baru lagi, nikah lagi. Jangan dulu mikir itu. Mendingan dikelola dulu rumah tangga yang sudah ada. Diperbaiki baik-baik, sabar-sabar. Kuncinya berumah tangga itu cuma satu kata aja kok. SABAR. Apa? Sabar. Itu aja. Insya Allah rumah tangganya itu sukses. Dan itu nanti jalan menuju surga insya Allah. Amin. Ya. Baik, itu saja. Ya. Silahkan kita lanjut tanya jawab setengah jam. Harus ada yang nanya. Ya. Nanti akan dapat hadiah dari Ertos. Ya, Wah, silakan keren. nanti ambil di stand Rumah Iso, di booth Rumah Iso sebelah sana. Ya, untuk hadiah tadi. Monggo. Siapa Ya. nanya? Pas nih. 1, 2, 3, 4. Nanti habis ini Ahwat ya. Dibagi 2 aja ya Ustadz ya. Apa selang-seling aja Ustadz ya? Selang-seling ya. Oke, Ikhwan dulu kali ya. Ikhwan dulu, habis itu nanti Ahwat ya. Ahwat bisa dikasih mic-nya dulu, Ya. monggo. Ya. Ada ya, ente mau nanya, coba mikrofon Ikhwan dulu ya, hadiahnya Ertos. Ini cocok nih, apalagi nanti dijadiin mahar atau seserahan nih Ertos. Kurang itu kalau cuma kasih air saya. Kecuali Ertosnya 5 juta harganya. Enggak, Ustadz udah bagus Ertos Ustadz. Iya, apalagi iya. Ertos itu skincare yang memang lagi diomongin di mana-mana loh. Kebetulan saya direktur marketing. Oke, lanjut. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Afwan Ustaz. izin Nama bertanya. siapa? Berdiri dong, berdiri, profiling bentar. Nama siapa, umur berapa, statusnya apa? Nama saya Muhammad Fatih Al-Madani. Oke. Dipanggil Fatih. Fatih. Keren namanya. jomblo ini ya. Iya. Berapa umurnya Fatih? Masih 17 tahun. 17 Aduh. tahun. Boleh ada buka kamera di belakang? Enggak serius, ada kamera dulu. Ini buat profil kamera, itu kan ada kamera. Nah, ya, oke udah cukup ya, sebentar. Enggak cuma kamera doang sih ya, yang penting belakang cekatan aja ngeliat mukanya. Oke. Nah, ini pertanyaan Ana Ustaz. SMA berarti ya? Ana udah tamat SMA. Oh, Terus lagi Ada- mau kuliah? Nah, ini pertanyaan Ana Ustaz. Jadi Ana tamat SMA itu udah planning serius untuk langsung ke berumah tangga gitu Ustaz. Nah, Ana udah atur dengan calon mertua segala macam ini. Nah, ketika Ana ngobrol serius dengan bagian keluarga Ana, nah di situ Ustaz datanglah ujiannya. Ujiannya kamu nggak boleh nikah kecuali 1 semester dulu kuliah dan harus di Madinah gitu Ustaz. Nah, Ana pengen Dulu pondok kayaknya ya. Iya, Ana mondok dulu Ustaz. Dulu di mana? Dulu di Jogja Ustaz. Binbas. Bukan Bimbas. Namanya Al-Ahtar. Jadi dicek langsung di profiling. Di tip. Ya. Tadi umur berapa? 17 tahun Ustaz. Oh Mas, kalau aturannya ini nggak bisa ini. Apa, Ustaz? 20 lah, kalau nggak 19 ini ya. Nah, terus. Untuk menikah. Iya kan ada aturan di KUA. Oh, tapi kan secara Islam kan boleh. Enggak masalah itu. Iya. Sorry. Terus. Jadi ya kalau Ana lihat tuh kehalangannya itu Ana harus minimal harus kuliah di Madinah Ustaz. Satu, terus. Itu doang syaratnya. Kata calon mertua. Bukan orang tua. Oh, orang tuanya sendiri. Kalau mertuanya aman, mau sekarang ayo gitu. Oh, udah ada calonnya. Udah. Hadir juga di belakang. Enggak Oh, ada. Calon umur berapa? Sama. Kalau secara aturan ini nggak bisa ini, nunggu 2 tahun lagi. Iya. Tapi fikirnya gimana kalau Enggak, saya nggak takutnya masalah jatuh ke ranah zina? Kalau enggak, ini kalau dia buru-buru berarti nanti masuk ke pengadilan agama, minta dinikahkan segera, gitu. Jadi kayak misalnya ada kasus yang ini ya, kalau kasus hamil di luar nikah itu kan kadang di bawah umur ya. Iya. Di bawah umur itu kan dipercepat di pengadilan agama. Oh, jadi bisa langsung Makanya nikah. kalau memang darurat ya ini harus lewat pengadilan agama ini. Saya nggak bahas hukum fikihnya mah 15 tahun juga boleh nikah. Kemudian sudah balik. Tapi kan masalah regulasi.
Ikut hukum aturan positif di taat negeri sama ini. pemerintah ya Ustaz ya? Iya. Jadi kayaknya nunggu 2 tahun lagi. Antum sibukkan diri aja dulu deh. Ya. Bila si akhwat sabar-sabar ya. Tapi saran saya nih, ya, mendingan nggak mengikat. Lu jalan sendiri, gue jalan sendiri. Karena boleh jadi 2 tahun lagi nanti kamu dapat yang lebih baik, dia dapat yang lebih baik. Gitu. Jadi jangan punya ikatan dulu. Dengan akhwatnya nggak ada sama sekali. Sekarang lagi pacaran? Bukan. Oh, yang iya. sekarang Bukan itu hanya bro. masalahnya Ustaz, bukan nikah dengan siapa atau yang sekarang tuh ditahan oleh itu tadi. Ditahan oleh orang tua, suruh kuliah di Madinah dulu. Iya. Ngikut kata orang tua dulu. Tapi kan Ana belum lulus di sana. Sekarang belum lulus. Iya, belum. Lulusnya kapan? Nggak tahu. Ya sabar-sabar dulu ya. Iya. Saya juga pernah mengalami seperti kamu itu. Dulu saya itu semester 6. Saya pengen nikah. Ya. Sudah kenal nih sama si istri saya sekarang nih. Sudah tahu itu. Wah, saya mau incar itu tuh. Saya pulang saya bilang ke orang tua saya, "Kamu tuh kenapa gitu langsung mau nikah semester 6." Ya. Terus saya sabar-sabar aja. Saya nunggu. Setelah lulus baru saya ngomong lagi. Saya mau nikah. Baru diizinin. Jadi sabar-sabar ya. Puasa bro, puasa. Puasa deh. Ya. Insya Allah menjaga. Solusinya nggak boleh nikah. Emang begitu deh. Ustaz udah fatwa loh. Nanti mudah-mudahan ada yang lebih baik. Terus antum siapkan ilmu lagi untuk gitu. Ya, baik. Akhwat dulu kali gantian bro. Akhwat dulu ada? Akhwat Oke, ada, akhwat siap. boleh. Ada mikrofon di panitia akhwat boleh dikasih. Nanti Ya. baru balik lagi ke sini ya. Siap, silakan. Tadi Fatih ya. Ada akhwat? Mohon dibantu mikrofonnya. Sudah sampai mikrofonnya di tangan akhwat? Ya silakan. Boleh, mungkin belum on kali mic-nya mas. Mohon dibantu mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana Umu Abdurrahman. Ini sebenarnya pertanyaan titipan ya Ustadz. Berarti bukan masalahnya ibu ini ya? Masalah saya, tapi titipan gitu. Saya nggak bisa menjawab, tapi saya nggak bisa jawab karena takut ilmu saya terbatas juga kan pastinya. Ini masalah apa ini Ummu Abdurrahman? Keluarga sih sebenarnya. Masalah apa? Jodoh bukan? Bukan rumah tangga Ustadz. Tentang apa? Tentang pemberian nafkah sih. Iya masalah keluarga nggak apa-apa. Boleh kan? Ya boleh. Ya gini ya Ustadz ya. Kan kalau misalnya nafkah itu kan ada nafkah batin, terus kalau misalkan kita sudah tinggal di dalam rumah suami kan itu juga udah termasuk dinafkahi gitu ya Ustadz ya? Iya. Terus suami memberikan makan apa yang dia makan itu juga udah termasuk Sudah termasuk nafkah, betul. Tapi kadang ada istri yang merasa dia nggak diberikan nafkah karena dia nggak diberiin uang secara langsung gitu Ustadz. Terus untuk kehidupan dia bagaimana? Jadi kalau mau apa-apa minta gitu. Ini bukan problem saya sih sebenarnya. Kalau ada mau di apa-apa keluarga. minta, kalau suami kasih ya sudah masuk nafkah bu. Iya, tapi kalau misalnya kita masih menuntut nggak diberikan nafkah, itu kita termasuk kufur apa gimana? Kufur gitu nggak? Bisa jadi kufur bu. Dan kalaupun kita meminta untuk diceraikan, kita yang dosa juga ya Ustaz. Nah ini problemnya ini Nah, kadang iya. istri nggak menyadari kalau dia itu diberi nafkah, dia bilang dia nggak dikasih nafkah, nggak benar itu bu. Iya, solusinya ini istrinya yang harus dipahami itu tadi sudah jadi nafkah. Iya. Maka tugas dia ridho dengan pemberian tersebut, ya. Kemudian berusaha bersabar dengan keadaan suami, lihat juga keadaan suami karena kalau memang mampunya seperti itu ya sudah, nggak usah banding-bandingkan dengan orang lain. Nah itu kadang suka dibandingin sama suami orang lain mungkin gitu Ustaz. Problemnya orang lain kan, kok si istri ini dikasih sama suaminya per bulan gitu. Nah itu karena dia biasanya lihat rumput tetangga yang hijau, nggak mau lihat rumah dia sendiri. Jadi Dari banding-bandingkan ke orang lain bu. Jadi pertanyaannya, kalau misalnya si Istri. Ya si istrinya itu menuntut cerai,
karena yang selalu dibilang itu Ustaz, dia nggak diberi nafkah. Padahal kalau misalnya dari nafkah sendiri kan udah dilihat dia tinggal di rumah suaminya, diberi makan, diberi pakaian, gitu. Berarti buat nyampeinnya itu gimana Ustaz ya? Nyampein dia banyak-banyak sabar, bersyukur dengan keadaan suami, insya Allah itu jalan menuju surga. Gitu ya Bu ya? Ini problem para wanita nih Bang Dery kayak gini. Iya Ustaz. Iya sih, saya sih udah nyampein kalau misalnya disuruh sabar. Karena Sampaikan salam untuk dia gitu ya, bilang banyak-banyak sabar, banyak-banyak bersyukur, jangan banyak ngeluh terus, gitu. tapi kayaknya udah mau bercerai sih Ustaz. Ya, ini kayaknya kurang ngaji nih Bu, suruh ngaji nanti ya. Iya Ustaz. Iya, semoga Allah beri taufik. Amin. Ya Rabbi. Ya, jazakallah Baik. khair. Jazakallah khair Ustaz. Ya, Barakallah. berikutnya lagi Ya, tadi Ikhwan. Fatih, Ada Fatih terus. Abdurrahman, berikutnya siapa? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana Rehan, umur 22 tahun. Rehan 22 tahun. Ya, Statusnya? Jomblo. Jomblo, siap. Gimana? Ini Ustaz, sebenarnya Ana tadi cerna permasalahan-permasalahan yang menghambat seseorang untuk mau lanjut ke pelaminan itu kalau sesuai observasi Ana di generasi Ana itu bukan itu sebenarnya Ustaz kayaknya apa permasalahan kenapa masih banyak yang belum lanjut ke pelaminan, tapi karena belum malah nggak dinormalisasi gitu Ustaz. Nikah itu seakan-akan hal yang sangat tabu dan itu di akhir gitu Ustaz normalnya. Entar aja gitu. Ntar aja, jadi udah itu step yang istilahnya nggak normal lah gitu Ustaz. Kalau di masyarakat sosial generasi Ana khususnya gitu. Kalau Ana lihat lingkungan sosial. Karena teman-teman itu nganggapnya tabu kalau Ya, nikah. itu, Ustaz. Jadi karena memang kan Ana ngeliatnya juga influence dari apa budaya Barat gitu Ustaz ya. Yang nikah sama nggak nikah tuh nggak ada bedanya gitu Ustaz. Nah jadinya kan kalau mau nikah tuh rasanya komitmen yang nggak harusnya dipegang gitu Ustaz. Kayak udah mendingan dapat enaknya doang kalau nggak nikah gitu. Kalau nikah ya istilahnya jadi nggak normal lah Ustaz. Nah, nasihatnya itu gimana tuh Ustaz? Nasihat dari sudut pandang orang yang mau menentang apa normalisasi di masyarakat itu, sama bagi yang masih merasa kalau itu nggak normal gitu Ustaz. Jadi alasanmu belum nikah karena itu? Sebenarnya Ana dari sudut pandang yang mau menentang itu kan, tapi kan nggak gampang juga gitu Ustaz. Lingkungan sosial kan pengaruhnya juga besar gitu. Nah, faktornya emang banyak banget sih. Gitu. Akarnya kayaknya di situ Ustaz. Jadi muluk-muluk yang nantinya Enggak, ini faktor orang sini nih kayaknya. Oh iya, itu iya. Ustaz. Faktor orang Jakarta. Jakarta ya. gitu Ustaz. Iya. Spesifik orang-orang kota Iya, ya. ini orang-orang kota nih kayak gini masalahnya berarti Bang Dery. Ngapain nikah? Ntar aja dulu. Nanti ujung-ujungnya turunannya ke child free. Nah, itu dia tuh Pak. Child free terus akhirnya cerai. Dari dan independen dari karena sisi akhwatnya biasanya juga dapat diserang. ini orang yang punya pemahaman kayak gitu itu karena dia lihat yang jelek-jelek terus dari nikah gitu loh. Nah, itu dipesankannya dari sana juga Dan gitu. memang teman-temannya semuanya nikah gagal. Akhirnya diobjektifin mau nggak mau ya. Padahal subjektif Semua banget. nikah kayak gini pokoknya. Iya. Itu tuh lihat aja itu baru cerai tuh. Wah itu tuh lihat tuh dia itu kayak gini rumah tangganya tuh. Tuh bertengkar terus sama istrinya. Ada yang kasus kayak gini, ada yang cerita ke saya juga. Dia nggak mau nikah cuma karena tahu temannya punya masalah semuanya dan itu curhatin ke dia. Dia nggak mau nikah karena dengar curhatan teman. Maka berarti antum harus keluar dari lingkungan kayak gitu. Lingkungannya salah berarti. Berarti cari lingkungan yang nikah berhasil dan teman-temanmu yang berhasil nikah itu yang kamu dekati mereka gitu loh. Sehingga nanti terhibur juga, oh ini enggak kayak gitu kok. Itulah. Sama seperti kita ingin jalani kuliah gitu ya. Ada kuliah yang bermasalah enggak? Ada. Ada yang kuliahnya gagal enggak? Ada. Ada yang habis kuliah enggak dapat kerja enggak? Ada. Tapi apa semua kayak gitu? Tidak. Ada orang yang kuliah sukses langsung. Ada yang kuliahnya 4 tahun kurang sudah lulus. Nah, berarti kan kita masalahnya dekat dengan orang-orang kayak gini harusnya. Lingkungan kita salah berarti. Nah, kalau dari sudut pandang mereka yang nggak merasa itu salah gitu Ustaz. Istilahnya apa argumen yang membuat nikah itu jauh lebih baik daripada yang sudah dinormalisasi. Mudah-mudahan Mas Raihan nanti yang buktikan seperti itu. Amin. Maka Mas Raihan harus segera sadar untuk menikah. Ayo sadar. Masya Allah. Tugas Mas Raihan ya.
Insya Insya Allah, Allah Ustaz. miliki ilmu agama supaya nanti ilmu ini bimbing nanti dalam proses nikah. Sampai nikahnya nanti berhasil. Dan Nah. bangun rumah tangga sukses insya Allah. Insya Allah Ustaz. Oke. Syukran, Ustaz. Jazakallah khair. Siap, syukur bro. Barakallahu fiik. Lanjut, akhwat, ada yang mau bertanya? Mikrofon masih di sana ya. Siap, silakan. Ada akhwat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, nama? Nama Ilmi dari Surabaya. Dari mana? Siapa namanya? Ilmi. Rini. Ilmi. 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 Ya. Ilmi. Ya. Ya, oke. Ya. Ustadz, untuk melaksanakan walimah, mana yang paling afdol? Mengadakan walimah di rumah, karena orang tua nyuruhnya walimah di rumah, karena banyak melibatkan tetangga. Dan tetangga senang jika dilibatkan di acara walimah. Atau walimah di gedung, tapi di gedung tidak bisa melibatkan tetangga dan waktunya terbatas. Dan bagaimana hukum menutup jalan untuk acara walimah? Oke, siap. Ini tadi kan Bang Dery kan di gedung kan? Gedung, Dia tanya mana yang lebih afdol, nikah di rumah atau nikah di gedung gitu ya Mbak Ilmi ya? Baik. Ini tergantung tradisi masing-masing tempat saja. Orang Jakarta kayaknya nggak mungkin lagi buat nikahan di rumah, betul nggak? Iya Ustaz. Sempit nutup jalan, mobilnya susah. Tutup jalan, mungkin ganggu tetangga, nutup jalan orang nanti ada yang marah, apalagi itu jalan umum, rumahnya pinggir jalan, sudah tempatnya sempit gitu loh. Gak mungkin, maka milih gedung. Tapi ada di beberapa tempat gak biasa di gedung. Kenapa? Mereka itu biasa gotong royong. Kalau tempat saya di Gunung Kidul itu namanya rewang. Rewang itu kalau ada yang punya hajatan nikah, tetangga-tetangga bantu. Biayanya nggak besar Bang Dery. Enak, saya pakai IO. Oh gitu begitu rewang. Kalau bahasa mereka itu cuma ganti uang rokok aja. Kalau mereka. Jadi kumpul-kumpul, nanti ada yang bawa makanan ke situ, ada yang bawa beras ke situ, bawa telur ke situ untuk kebutuhan nikah tadi. Terus biaya nikahnya nanti ada tangga-tangga dan kerabat-kerabat yang bantu. Ngadakan di rumah, yang ngatur meja-meja, kursi-kursi juga tetangga-tetangga. Mereka itu sudah punya kepanitiaan sendiri kalau punya hajatan. Tapi kalau begitu modelnya, secara tradisi ya. Tapi kalau tradisinya nggak ada begitu kan nggak mungkin bantuin gue yuk. Iya, Assalamualaikum, makanya. bantuin gue yuk. Masa gitu? Makanya, tergantung tradisi masing-masing tempat. Jadi nanti dilihat Mbak Ilmi nanti biasanya orang-orang sekitar tuh gimana sih? Selama tidak beratkan tetangga kanan kiri, mereka sudah biasa juga nggak ganggu jalan umum, ya sudah buat di rumah. Tapi kalau misalnya ganggu dan memang nggak biasa dibuat di rumah, ya buat di gedung, sewa tempat. Gitu ya. Jadi sesuaikan masing-masing tempat insya Allah. Al-adatu muhakkamah. Secara hukum fikih itu dikenal kaidah yang sudah jadi tradisi itu bisa jadi standar hukum. Oke. Baik Ustaz, syukran Mbak Ilmi. Sudah 4. Ada lagi yang Ada Ikhwan. lagi. Ikhwan, Ya. Ikhwan, silakan. Ini yang muda-muda semua yang nanya. muda nih. Iya. Nama dari mana? Nama statusnya? umur berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, nama anak Aska Ustaz. Aska. Aska. Ya. Umur? Usia 20 tahun. Itu kan 20 tahun. 22, 20. Luar biasa, semangat anak muda mau nikahan ya. Iya. Iya. Enggak, kalau mereka kumpul bareng-bareng pasti pengen nikah itu. Udah lah main bola bareng-bareng aja dulu deh. Gue nggak usah tahu gede. obrolan gue pernah muda bro. Iya, ayo. Nah Ustaz, izin bertanya Ustaz. Di saat kita sudah memiliki target akhwat yang ingin kita nikahkan, ingin kita lamar gitu. Apakah sebaiknya dan kondisi Ana ini sekarang sedang kuliah, apakah sebaiknya Semester berapa? semester 5 sekarang Ustaz? Oke, ya. Di mana kuliahnya? Di Surabaya di Unair. Oh, ini lagi liburan ya? Lagi liburan. Oke, terus? Ya kan sudah ada akhwat yang ingin saya itu. Apa itu? Ini pasti teman satu kelas nih. Satu kampus Unair juga. Iya, nggak mungkin kamu sebelah lah. Yang namanya calon itu biasanya yang paling dekat. Sering ketemu itu pasti itu. Iya kan? Nah, Pengen diituin lah tadi kan ngomong gitu. Iya, terus. tapi kondisinya itu saya dan dia nggak temenan dan nggak ngobrol secara ini. Nah, kondisinya ya udah saya tahu dia dan dia mungkin tahu saya mungkin nggak tahu juga. Nah, sekarang Masih pede banget lu. pede banget, nanti cinta bertepuk sebelah tangan sakit banget loh. Itu dia makanya Ustaz yang ingin ditanyakan apakah sebaiknya saya nunggu saja dulu sampai
lulus nanti saat udah ada gelar dan sudah ada pekerjaan apa saya kalau kita sudah balap santai gitu ya, tiba-tiba ada yang lancangi lewatin kita, emosi nggak itu? Iya itu Ustaz, makanya apakah lebih baik saya mendatanginya langsung sekarang gitu Ustaz? Asik. Nah, Coba tanya ke orang dekatnya dulu, dia itu sudah punya calon apa belum? Seandainya dengan saya bawa apa enggak, jangan kamu langsung, ya. Kalau ada teman dekatnya, tanya lewat teman dekatnya gitu loh. Soalnya kalau kamu tanya langsung, nanti kamu sakit hati, nanti nggak bisa tidur tuh, nanti nggak lulus kuliahmu, ya. Gitu. Tapi kan dianya nggak tahu. Bener ya, ceweknya udah tahu ente kan? Sudah tahu, tapi kan dia kan nggak ini mau dengan si cewek kan? Ceweknya kan belum tentu mau. Oh iya kan? Iya, betul kan? Betul. Iya, cinta bertepuk sebelah tangan tuh sakit banget. Tanya-tanya dulu atau langsung pas lagi lewat di kantin, lo mau nggak mau gue? Nggak mau ya udah lewat. Gitu. Gentle bro, biar sakit sekalian gitu ya. Iya, kalau perlu undang ketua BEM-nya. Iya. Tapi lewat orang lain aja tanya ya. Iya, jangan langsung kayak gitu. Ya kalau mau gila-gilanya kayak tadi aja nih kayak Bang Dery gitu loh, monggo. Tapi kira-kira lampu kuning, lampu hijau, lampu merah nih? belum tahu sama sekali. Belum tahu. Bro. Jadi itu ada ahwat lewat tuh ya. Saya mau sama dia mau sama saya kan belum tentu. Mungkin solusi terbaiknya apa Ustaz? Solusi terbaik. Nata hati dulu ya. Ya terus setelah itu lewat perantara tadi bilang dia yang nanya. Dan siap-siap mental kalau ditolak. Dan jangan cengeng gara-gara ini gitu loh. Oh pokoknya saya mau dengan dia aja. Sudah kalau nggak dengan dia ya sudah cari yang lain. Santai. Laki-laki kok. Banyak perempuan. Banyak perempuan. Tenang aja. Masa laki-laki cuma dapat satu perempuan itu aja. Wong peluangnya aja 4 ya Bang Tirta. Ya, tenang aja. Tenang aja. Gue kalau untuk orang membini gue Nurut. Ngomong di sini kalau di rumah itu dia mau diomelin ya. Gitu ya. Syukran Ustaz. Seberapa? Jazakallah khair. Ada lagi. Ahwat berarti. Ahwat belakang tuh. Tenang ya bro ya. Bikin podcast. Sudah 5 aska ya. Sekarang yang kelima. Ahwat. Seru juga nih. Sisa 10 menit nih. Iya betul. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya untuk adik saya. Dari mana Mbak? Maaf. Saya Nadia dari Bogor. Nadia Bogor. Oke, Ya. silakan. Oh untuk adik ya? Iya. Kebetulan adik saya high quality jomblo. High quality jomblo. Iya, Iya. high quality jomblo. Umur berapa adik? Sudah 37 tahun. Berapa? 37. 37. Iya dan belum belum ketemu jodoh. Beberapa kali sudah diperkenalkan proses ta'aruf. Apa mungkin karena ini ya Ustadz? Adik saya itu dia dokter. Emang hubungannya apa Mbak? Ya, iya dia Ya. dokter. Dokter. Dan beberapa kali Dokter, ya. ta'aruf. Ditaruhkan dengan perkenalan. siapa? Dengan Itu dokter atau dengan siapa? Sebelumnya? Dengan ada yang sanak saudara, ada juga yang ta'aruf dia sebenarnya teman sesama dokter seperti itu, tapi bukan tenaga kesehatan. Oke. Seperti itu. Nah, saya melihat kecenderungannya itu adalah mereka mundur teratur karena nggak pede gitu. Nggak pede karena dengan profesi. adik saya profesinya. Oh. Ya sebelumnya dia setelah dokter sempat ke Jerman juga gitu. Tuh, Ya. nah, Gitu. jadi sebenarnya Bu Nadia, problem akhwat itu ini rata-rata ya. Makin dia tinggi kualitas dia dari sisi pendidikan atau strata gitu ya, kan dia itu cari yang selevel. Oke, dia cari yang selevel dan biasanya selevel dengan dia itu makin sedikit. Apalagi dia sudah S1, S2 gitu, S2 apalagi S3. Tapi ke Jerman tuh, itu orang sudah mundur duluan nih. Ih, ini sudah profesinya luar biasa nih. Biasanya kayak gitu mikirnya. Walaupun nanti, maaf, usia 37 ini biasanya tipe si ahwat pasrah.
Ya, pasrah. Pasrahnya kenapa? Sudah nih, siapa yang mau dengan saya saja profesinya apapun, nggak dokter juga nggak apa-apa. Orang biasa saja nggak apa-apa. Nanti ujung-ujungnya seperti itu. Atau mungkin, nih maaf, dia malah memilih, sudah saya dapat duda juga nggak apa-apa. Gitu. Jadi itu sudah umur segitu, pilihannya antara dua tadi. Nah, coba baik-baik ya, Bu Nadia. Sepertinya mau menanggapi itu, Ustaz. Ya, Silakan. ini serius nih. Nadia. Ya. 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 37 tahun. Tes. Iya, silakan. Bagaimana membuka ininya Ustaz membuka kesempatannya kayak gitu, karena ya kalau misalnya dia siapa saja, dia juga sudah yang ya udah kenalin aja ke siapa aja gitu. Iya. Karena Dia harus kondisinya kayak gitu dan menerima, Bu. Tapi kalau dia tetap kokoh dengan pendiriannya, saya pokoknya dengan kriteria saya kayak gini, insya Allah nggak dapat. dia nggak ada kriteria apa-apa, cuma memang dari awal tuh sulit dekat dengan pria, bahkan teman-temannya pun nggak ada yang pria gitu sih sebenarnya. Kalau saya sih pandang dia karena profesi dia ya, satu. Terus karena umur 37 ya. Terus karirnya sudah tinggi tuh. Nah, berarti kondisi dia pokoknya nanti siapa yang datang lamar dia, lihat kondisinya kayak gitu, pokoknya nerima saja. Terus perkuat doa aja deh, Bu. Perkuat doa ya. Iya. Jadi udah gak bisa milih-milih lagi. Dan tugas Bu Nadia kalau bisa bantu adik untuk cari jodoh. Ya. Oke? Siap. Nanti tawarin ke teman-teman. Sudah Ustaz. Iya. Siapa yang Insya mau? Allah. Spesialis apa Mbak dokternya Mbak? Belum spesialis tapi dokter umum. Udah praktek? Iya. Sudah praktek. Udah praktek mapan dokter? Dokter. Yang berperan dalam COVID kemarin loh. Oh, Iya. berjuang dalam COVID. Siap Ustaz. Masya Allah tuh. Ya, Baik, satu melihat lagi, ya. kecenderungannya memang yang laki-laki sekarang kenapa dia nggak pede gitu Ustaz untuk bisa Iya, ini. kondisi umur kayaknya, Bu. Bukan maksudnya gini kali Ustaz. Nggak, Kalau ada profesi tertentu biasanya Laki-lakinya. kita sadar diri kita belum Laki-lakinya kerja, kan? belum mapan Iya, karena gitu, dia Ustaz. pandang profesi si perempuan ini terlalu tinggi. Berarti ganti aja profesinya. Itu. Bisa Itu nggak? aja. Bener. Jadi abah kayak Kang Bakso kayak. Ya pokoknya banyak Bagus, doakan, Bu ya. Lu keren lu beragam. Ya, siap Ustaz. Ya, Terima siap. kasih banyak. Ya, Monggo, terakhir. Terakhir nih Bang Diri. Siap, terakhir ya. Ayo laki-laki yuk. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana sih? Oh ini cari-cari. Siap. Ana Naufal Ustaz dari Jakarta Timur. Nama siapa? Naufal, Umur berapa Noval? 19 Ustaz. 19. Aduh. Anda sama saya cuma beda puluhan tahun ternyata ya. Noval ya. Ya, pertanyaan Ana Ustaz, bagaimana seseorang dikatakan siap nikah Ustaz? Apa adakah persiapan-persiapan tertentu sehingga seseorang dikatakan siap nikah baik dalam segi agama, kedewasaan atau harta Ustaz? Nah, sebentar Mas Noval. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti tanya informasi di Biro Jodoh Rumah Isom. Masya Allah Noval. Jangan dikasih teman-teman yang mau ini nih info. Ini yang baru muda-muda terinanya 19 tahun. Nanti yang akhwat lagi nih 22. bisa kasih ke pihak akhwat lagi itu ya. Nanti bisa ke booth Rumah Iso untuk tanya-tanya sama tim Rumah Iso, ada 4 akhwat di sana, tim kami datang dari Jogja, bisa tanya-tanya di situ ya. Kenapa Mas Noval? Ini langsung aja, masalah jenengan itu apa? Itu aja deh. Enggak sih Ustaz, maksudnya orang tua Ana, kan Ana sekarang udah bekerja Alhamdulillah Ustaz. Dan juga orang tua Ana, kriterianya tuh Ana harus lulus dulu kuliahnya Ustaz. Nah itu, cuman sekarang lagi kuliah kan? Iya, kuliah sambil kerja Ustaz. Semester 3? Ana ambil D4 sih Ustaz. Iya, baru masuk Ustaz. Enggak, cuman anak fokus ke kedewasaannya sih Ustaz. Maksudnya ya, kalau saran saya sih masih muda nih. Iya, persiapkan diri dulu deh. Matangkan di ilmu. Gitu ya, matangkan di ilmu, sibukkan diri dulu. Mungkin usia 21 gitu deh, 21 ke atas. Gitu, baru nanti mikir. Memang semangatnya kayak gini karena jenengan itu biasa ikut kajian nikah sih soalnya. Jadi semangatnya ke situ. Coba kalau ikut kajian masa jomblo yang lain yang nggak nikah gitu, mungkin nanti nggak nikah juga. Ya. Jadi saran saya fokus ke perbaikan diri dulu. Ya.
Karena orang tua ini sekarang, orang tua izinkan atau tidak? Ya, kalau dari Ana sih juga Ana belum bilang siap dalam diri Ana juga Ustaz. Ya. Cuman Ana tanya bagaimana seseorang udah dikatakan siap itu Ustaz dalam sisi agamanya mungkin apakah Sisi agama kalau saya. Iya Ustaz. Berarti punya Kalau menurut Ustaz gimana Ustaz? Kalau saya sarankan punya kematangan ilmu untuk bimbing istri. Minimal ngajak dia ibadah. Ngajak, bukan ngajarkan, ngajak. Kalau ajarkan mungkin kalau nggak bisa ya bisa suruh ke majelis ilmu, bisa. Dari sisi ekonomi siap tanggung jawab. Anak orang kita ambil, kita nafkahi dia itu. Siap tanggung jawab. Ingat istilah saya bukan mapan, namun apa? Siap tanggung jawab. Oke? Dua itu saja paling penting. Oke. Nanti sisi umur itu bertambah makin siap lagi tuh. Tapi kalau 19 ya mungkin 21 lebih bagus. Saran saya agar lebih matang aja dari sisi usia. Oke? Sibukkan diri aja. Wah, diri di majelis ilmu gitu ya. Sibukkan diri. Saya di usia kayak jenengan ini, saya tuh sibuk belajar bahasa Arab. Ya alhamdulillah Ana juga mensibukkan diri Ana juga Ustaz. Cuman kadang terpikir oleh Ana pasti kan akan melewati masa itu Ustaz. Iya, nanti aja deh. Saya punya kematangan ilmu dulu. Iya, siap Ustaz. Iya. Saya usia 19 itu, saya sibuk di majelis ilmu belajar bahasa Arab sampai bisa baca kitab. Padahal saya kuliah umum itu. Ya. Saran saya, sibukkan diri kayak gitu. Nanti nggak akan nyesel. Gitu ya. Siap, Mas Nafar? Siap Ustaz. Syukran. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Ustaz, apa mau bagi-bagi lagi Ustaz? Nah, nanti ada 7 orang tadi ya, Mas Mati, Umu Abdurrahman, Mas Rehan, tadi Mbak Ilmi, Mas Aska tadi ya. Terus Bu Nadia untuk adiknya tadi. Dan Mas Noval nanti bisa ke stand Rumah Iso, buat Rumah Iso. Sebelah sana ya. Nanti bisa ambil hadiah dari Airtos. Sudah 1 tas itu ya. Mudah-mudahan bisa langganan dengan Airtos juga ini. Ini di marketingnya di samping saya ini. Airtos keren. Kalau saya Dewan Syariahnya dengan Ustadz Ami dan Ustadz Maududi. Monggo nanti bisa konsultasikan juga untuk permasalahan jodoh di booth Rumah Iso. Mau daftar silakan. Bahkan kita itu tidak hanya buka booth untuk daftar jodoh. Sebelum dijodohkan itu ada kelas pranikah, pembinaan dulu. Biasanya jadi buku panduan ini, buku menjemput jodoh impian. Nih, ini jadikan rujukan untuk kelas pranikah. Nah kalau masih muda-muda gini nih mau persiapan ini gak apa-apa, persiapkan dulu nih. Ya, nih, Mas Fatih masih bisa nih, bisa hatamkan ini nih. Hah? Apa? Oh, udah ikut banyak, udah ikut banyak. Makanya dia ngebet banget nih. Ngebet banget puasa bro. Sabar ya bro, 2 tahun gak berasa. Masih 5 tahun lagi deh dia. Iya, apa kayak konten dulu kayak, bikin konten kayak undang taretan muslim kayak. Buat masalahnya dia nih. Baik, itu saja cukup ya. Oke, nanti kita ketemu lagi mudah-mudahan di kesempatan yang lainnya. Saya biasanya hadir di Muslim Live Fest atau Muslim Live Fair. Nanti ada kesempatan lagi di Bandung bulan November dan mudah-mudahan bisa ketemu lagi di tempat yang lainnya. Tapi kalau kelas yang perjodohan biasanya saya online saja. Nanti ada kelas judulnya Super Mom, mendidik para wanita untuk jadi ibu yang benar. Nanti saya ngisi, ada Ustadz Yusuf Usman Baisa sebagai pakar pengasuhan. Ini salah satu pendiri pesantren Al-Irsyad, orang penting di Pondok Al-Irsyad Tengaran. Terus ada satu lagi Cut Rafika, ya ini salah satu pakar juga yang memang memperhatikan masalah wanita. Jadi kami bertiga di bulan September nanti infonya ada di Rumah Iso Academy ya di Instagram, bisa ikuti itu. Nah kelas ini penting sekali terutama untuk para akhwat yang ingin menikah atau mungkin sekarang sudah menjadi seorang ibu. Pelajari ini deh, biar tahu tentang kewajiban sebagai istri, sebagai ibu itu bagaimana, mendidik anak seperti apa, pengasuhan seperti apa. Nah semoga dapat ilmu manfaat dari situ. Demikian, ya mudah-mudahan manfaat. Ya, baik Ustaz, syukran Ustaz, jazakallahu khairan barakallahu fikum. Baik teman-teman, pastikan nanti datang ke boothnya Biro Jodoh Rumah Iso ya, ada di sana, dapatkan hadiah juga bagi penanya tadi, ada Airtos di situ dan lain sebagainya. Konsultasi juga bisa seputar jodoh dan lain sebagainya. Baik, baru aja kita mendengarkan talk show aja bersama guru kita Al-Ustaz Muhammad Abdul Tuasikal Hafidhahullahu Ta'ala di main stage.
Terima kasih Muslim Life Fest 2023. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir di sini. Jazakumullah khair wa barakallahu fiikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.